Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok konflik sengketa Laut Cina Selatan. Apa sih konflik Laut Cina Selatan itu? Konflik sengketa Laut Cina Selatan adalah konflik yang melibatkan sejumlah negara di kawasan tersebut terkait klaim wilayah, sumber daya alam, keamanan maritim, dan hak navigasi di perairan tersebut. Negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan memiliki klaim atas sejumlah pulau Nusantara dan jalur pelayaran strategis di Laut Cina Selatan. Persaingan untuk mengendalikan wilayah ini telah menciptakan ketegangan regional yang kompleks dan menjadi sumber kekhawatiran bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia. Apa sih penyebab konflik terjadinya sengketa Laut Cina Selatan? Yang pertama, penyebab sengketa Laut Cina Selatan ada di adanya klaim wilayah, klaim yang berdasarkan hukum internasional dan klaim sejarah. Ada negara yang beranggapan kalau dulu daerah itu merupakan daerah kawasan dari negara tersebut. Yang kedua ada tentang sumber daya alam. Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak, gas alam, dan keberadaan ikan. Kontrol atas sumber daya ini menjadi motivasi utama dalam klaim di wilayah tersebut. Selanjutnya, apa sih dampak dari adanya konflik sengketa Laut Cina Selatan ini? Adanya beberapa dampak yang terjadi karena konflik ini, bukan hanya dampak negatif. Di sini juga ada dampak positifnya dari kejadian konflik yang satu ini. Yang misalnya pertama, kerjasama regional. Konflik ini telah mendorong beberapa negara di kawasan untuk meningkatkan kerjasama regional dan dialog diplomatik. Meskipun belum mencapai solusi yang definitif, upaya-upaya ini telah membuka jalan untuk dialog yang lebih terbuka dan kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, ada dampak perkembangan infrastruktur. Untuk memperkuat klaim wilayah dan keamanan maritim, beberapa negara telah mengalokasikan sumber daya untuk perkembangan infrastruktur di sekitar Laut Cina Selatan. Hal ini dapat menciptakan peluang ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat lokal. Berikutnya, Dan ada juga dampak negatif dari konflik sengketa Laut Cina Selatan ini. Salah satunya adalah ketegangan regional. Perselisihan wilayah dan klaim yang saling bertentangan telah menciptakan ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut. Hal ini meningkatkan resiko konflik militer dan mengganggu stabilitas regional. berikutnya, apa saja sih negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan itu? Yang pertama pasti ada Tiongkok. Pulau buatan membangun pulau buatan dan instalasi militer di wilayah tersebut. Kedua ada Vietnam, meningkatkan patroli laut untuk menjaga klaim wilayahnya. Tiga ada Filipina, membawa kasus ke pengadilan arbitrase internasional dan memperoleh keputusan mendukung hak Filipina. Keempat ada Malaysia, menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah sengketa. Negara-negara di atas saling terlibat dalam kompleksitas klaim wilayah dan sengketa di Laut Korea Selatan, dengan setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi konflik tersebut. Berikut tadi merupakan isi dari infografis yang kami kerjakan berdua. Selebihnya kalian bisa cek dari sumber-sumber yang kami terapin, yang kami beri di PPT di infografis itu. Ada 2 sumber kalau kalian ingin baca lebih lanjut.
Di situ ada 2 barcode yang nanti bakal ngarahin kalian ke website-website yang bisa kasih informasi tentang konflik Laut Cina Selatan yang lebih lengkap. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Oke. Itu nomor berapa? No, udah no. Bagas kelompok 1. Ya kelompok 2. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, untuk yang ketiga ada dulu dong yang nanya. Bapak. Baik, untuk penilaian Bapak ambil dari yang bertanya. Jadi silakan pertanyaan Bapak harap atau dalam kelompoknya salah satu aja bertanya. Buka barangkali 2 atau 3 pertanyaan. Dari apa poin-poin yang ada di infografis dalam situasi. Sekian banyak ada yang bertanya ini. Buat ketiga saya cukupi. 1, 3. 2, 3. Terima kasih. Maka kalau ada yang bertanya, saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak aja yang bertanya. Baik, baik. Ini lemah sih orang-orang yang ada di PS2 nih. Terima kasih. Bapak Saima banyak yang bertanya, pas PS2 aja yang nggak bertanya. Baik. Jadi kalau kita lihat Laut Cina Selatan, apa urgensi paling pentingnya buat Indonesia? Karena kalau dalam pikiran saya, Laut Cina Selatan itu secara geopolitik tidak bersentuhan Indonesia atau bersentuhan tentunya. Apa sih sampai kemudian kita sebagai orang Indonesia harus tahu terhadap permasalahan Laut Cina Selatan? Oke, kalau masalah itu kemarin dibahas di debat itu Pak soal Debat mana tuh? Debat Capres. Capres. Kenapa? Kalau Indonesia bakal bebas, Indonesia bisa dibilang nanti kalau nggak ikut campur, bisa dibilang nanti ke Amerika Pak. Hanya sebatas itu kan? Maksudnya tidak ada kepentingan teknis atau Sama kepentingan lebih itu Pak, teknis. kalau Indonesia nggak gerak, jalur perdagangan barang impor sama masuk tuh banyak yang dari jalan apa kalau Cina Selatan bisa terganggu kalau Indonesia nggak ada. Jadi kepentingannya bagi Indonesia hanya untuk Laut Cina Selatan itu hanya perdagangan Untuk saja. menjaga apa ketertiban dunia juga sesuai isi undang-undang dasar 1945. Jadi artinya dalam hal ini Indonesia pun mau nggak mau punya kepentingan terhadap isu Laut Cina Selatan. Satu, kepentingannya adalah terkait jalur perdagangan. Karena kalau memang Laut Cina Selatan, sekarang pemilikan Cina Laut Selatan punya siapa? Punya Cina. Kalau yang memperebutkan negara mana saja? Ada Vietnam, ada Vietnam, Tiongkok, Brunei, Malaysia, Malaysia, Taiwan enggak? Taiwan. Oke. Bakal mengganggu kepentingan Indonesia apabila Laut Cina Selatan itu dikuasai oleh salah satu negara. Yang dikuasai lebih ke jadi konflik di sana. Apabila terjadi konflik di Laut Cina Selatan, maka kemudian secara praktis akan mengganggu Iya, jalur masuknya dan keluarnya dan akan merugikan Indonesia. Oleh karena itu Indonesia kemudian ikut campur dalam konteks isu Laut Cina Selatan. Cukup Pak. Cukup. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada. Tadi di kelompok yang lainnya mudah-mudahan bisa bertanya ya. Saya cukupkan presentasi saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.